bagi semua yang ikut ibadah online ini. Berkati kakak-kakak yang melayani di ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom mbak suster, shalom semuanya. Wow, kakak percaya adik-adik di rumah semuanya sudah siap buat memuji dan menyembah Tuhan, amin. Nah, yang rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan boleh angkat tangannya. Wow, semua kita amin. Nah, kakak akan berikan beberapa tips buat adik-adik yang rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, adik-adik harus rajin baca yang namanya Alkitab. Yang kedua, adik-adik itu harus rajin berdoa setiap hari. Yang ketiga, adik-adik itu harus memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, ya adik-adik juga kembali lagi untuk menyembah lebih dalam lagi. Karena waktu adik-adik menyembah Tuhan, adik-adik akan mengenal di dalam Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan 4 tips ini buat adik-adik sebagai pujian kita. Mari kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Semuanya. Kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan dari awal, amin. Yuk sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi bersama, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh semuanya. Kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi bersama, kalau mau. Kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, sorakan haleluya. Hey, adik-adik yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, kakak percaya pasti punya kuasa yang dahsyat. Sorakan amin bersama kedua tanganmu. Yes. Katakan, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa, oh, 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 oh. Adik-adik yang di rumah katakan, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with. I know that, come on. I know that you can. Mari bersama kita terobos segala kemustahilan. Katakan, to you I can do anything. I can do all things, 'cause
'Cause it's you give me strength. Amen. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Stronghold are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. Whoa, oh, 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 oh. Semuanya sorakan. Whoa, oh, 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 oh. Mari adik-adik, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Katakan, deep down I know that you're here with me. Dengan iman katakan, I know that you can do it. Mari semua katakan, through you I can do anything. Hey, I can do all things. 'Cause it's you in me. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Stronghold. I am living by faith. Semua katakan, amin. Bertepuk tangan di atas kepala. Hey. Mari adik-adik yang di rumah, kakak ajak semuanya angkat kedua tanganmu. I believe. Katakan, I believe in you. Yang percaya kepada Tuhan boleh angkat tangannya. Katakan, I believe, yeah, I believe in you. I believe, lebih lagi, I believe, yeah, I believe in you. I believe, sama-sama katakan, through you. Bersama Tuhan segala perkara dapat kita lakukan. Amin. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Stronghold. Tak ada belenggu yang mengikat kita. Amin. Nothing is impossible through you. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Stronghold. I'm living by faith. Katakan, nothing is impossible. Whoa, oh, 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 oh. Mari adik-adik di rumah semuanya sorakan. Whoa, oh, oh, oh. Dengan satu suara katakan, nothing is impossible. Amin. Sorakan, yeay. Semua adik-adik bergembira, amin. Sebentar kakak mau ajak adik-adik semua kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Tadi di awal kita katakan, gimana kita untuk menyembah Tuhan? Ada angkat tangan. Ada juga yang tangannya seperti sikap berdoa, tangannya yang menyembah dan sujud. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik, semuanya boleh pejamkan mata, boleh duduk dulu di rumah. Tarik nafasnya dalam-dalam adik-adik. Ini adalah waktu-waktu terbaik di mana Tuhan sedang melihat adik-adik dari surga. Adik-adik boleh angkat tangan, adik-adik di rumah. Adik-adik boleh katakan, Tuhan kau baik Tuhan. Engkau selalu baik Tuhan. Tuhan yang jagai papa mama kami, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga yang jagain masa depan kami. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu saat ini. Bukan kuat gagah kita adik-adik, tapi hanya karena roh Tuhan di dalam kita, maka kita boleh datang memuji dan menyembah Dia. Kami datang padamu Tuhan,
Kami rindu memandang wajah-Mu. Ini kami Tuhan, Kau yang mengasihi kami dengan kasih-Mu Yesus. Kami datang padamu, kami datang padamu Tuhan. Kami datang padamu, kami rindu padamu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu padamu. Lihat kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang jaga kami, Kau yang lindungi kami. Kami tak pernah takut, sebab kami peserta-Mu Tuhan. Kau yang jagai kami, Kau gembala kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu Tuhan, itulah yang memelihara kami selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, lihat kami ya Tuhan. Lihat setiap kami yang berseru padamu ya Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Hiaralabayashakananamo. Hiaralabaralabayashaka yaralab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 a. Hinananamo. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membawa setiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang pimpin setiap kami Yesus. Haleluya. Shikiaralab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 arlab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 ar
Oh ya di dalam hadirat-Mu kami sudah hadir Tuhan. Kami pandang wajah-Mu yang penuh dengan kasih ya Yesus. Mari adik-adik di rumah sambil angkat kedua tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan sikap berdoa adik-adik, katakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau Tuhan.
tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari bersama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari adik-adik bersama papa mama di rumah katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri bersama kedua tanganmu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari yang berharap kepada Tuhan lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari sekali lagi dengan lembut katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah Mari adik-adik sambil angkat tanganku. tanganmu buat Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, kami datang Tuhan hari ini.
lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Hari ini kami boleh datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Kau boleh layakkan kami Tuhan untuk masuk dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami boleh memuji-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersorak Tuhan, bahkan kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang bulan kemarin Tuhan boleh sertain kami. Hari ini kami boleh masuk Tuhan di bulan yang baru. Kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar ya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau taruh hati kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh ya Tuhan. Hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga dari firman-Mu kami boleh berbuah ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Oke, udah siap dengar firman Tuhan? Sudah siap benar? Sudah gak ada lagi yang main-main? Oke, yuk duduk yang manis karena sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema tahun ini sudah pasti tahu kan semuanya apa? The Year of, betul sekali, atau tahun integritas. Apa sih Kak tahun integritas itu? Tahun integritas adalah apa yang ada di hati, yang ada di pikiran, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa? Benar banget, harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini coba ada yang tahu nggak ini? Coba lihat nih di samping kakak. Biji yang pertama apa ya? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, kita coba cek ya. Benar atau enggak nih jawaban adik-adik? Tuh ada alpukat, ada durian, ada semangka, sama ada mangga. Kira-kira benar enggak nih jawaban adik-adik? Kita cek ya. Biji yang pertama biji apa? Biji semangka. Yang kedua biji mangga. Yang ketiga? Biji durian. Siapa yang suka durian? Woi, Kanca semangat kalau biji durian ini suka banget nih. Yang keempat biji apa? Biji alpukat. Siapa yang benar? Ayo. Atau ada yang salah semua? Kakak percaya pasti adik-adik tahu semua ya. Sebelum kakak mau cerita, kakak mau tunjukin satu video. Sudah siap? Yuk kita dengar video sama-sama. Ada seorang bapak nih, lagi menabur apa ya? Oh, lagi menabur benih adik-adik. Benih, tahu nggak benih tuh? Kayak semacam biji-bijian yang tadi. Ada yang biji mangga, biji duren. Nah ini bapak ini sedang menabur sebuah benih. Tuh dia lemparin ke semua sisi. Tuh banyak banget benihnya. Nah ini adalah benih yang jatuh pertama kali. Kok tiba-tiba ada burung adik-adik? Dia terkejut. Apa yang terjadi? Ternyata benihnya tadi dimakan sama burung. Nah, ini benih yang di tempat selanjutnya, di tempat yang kedua. Wah, benihnya tumbuh adik-adik ternyata. Loh. Kok? Ya. Gak jadi tumbuh adik-adik. Kok gitu ya? Nah ini yang ketiga nih, pasti tumbuh nih. Pasti tumbuh.
Lah, kok ini siapa nih? Siapa nih? Waduh, waduh, waduh. Ya, ini pasti tumbuh nih. Kita lihat ya. Kita lihat sampai akhir. Wah, iya Kak, benar. Wah, tuh ada tunasnya Kak. Wah, banyak banget Kak yang tumbuh. Wow, ternyata tadi benihnya itu benih jagung ya Kak ya. Waduh. Nah adik-adik, dari video yang tadi kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama apa? Tentang seorang penabur. Yang kedua adalah tentang benih. Yang ketiga adalah tentang tanah. Nah Kak, hari ini kakak mau cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Kak, penabur itu siapa sih Kak? Penabur itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang menceritakan tentang firman Tuhan. Atau bisa juga kakak-kakak sekolah minggu yang setiap minggunya itu menceritakan tentang firman Tuhan. Bahkan adik-adik, orang tua adalah seorang penabur juga loh. Karena mungkin ada nih setiap malam mama papanya menceritakan tentang firman Tuhan. Nah yang kedua tadi berbicara tentang apa? Tentang benih. Benih itu apa sih adik-adik? Benih itu adalah firman Tuhan. Nah, yang ketiga tadi apa? Tentang tanah. Nah, tanah itu berbicara tentang hati kita, hati adik-adik, hati kakak-kakak. Nah, masih ingat dari video yang tadi, pertama kali benihnya jatuh di mana adik-adik? Benar banget, jatuhnya di pinggir jalan. Nah, dari benih yang jatuh di pinggir jalan itu benihnya tumbuh enggak? Enggak, karena apa? Ketika benihnya itu jatuh di pinggir jalan, datanglah burung-burung yang memakan habis semua benihnya. Atau bahkan benihnya itu ada yang diinjak orang, jadi benihnya tidak bisa bertumbuh. Nah maksudnya apa sih adik-adik? Nah adik-adik, kita dapat belajar dari benih yang jatuh di pinggir jalan tadi, yaitu adalah adik-adik saat ini mungkin sedang mendengarkan firman Tuhan, dengerin nih firman Tuhan yang saat ini kakak sedang cerita, tapi adik-adik itu gak fokus, adik-adik menolak firman Tuhan, atau pada saat sedang mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sibuk main handphone saat ibadah, atau bahkan ada sibuk sendiri, ada yang main sama adiknya, sehingga adik-adik secara tidak langsung menolak firman Tuhan. Nah, ketika adik-adik menolak firman Tuhan, apa yang terjadi? Nih, ada gambar siapa tuh? Wah, ada iblis adik-adik. Nah, ketika adik-adik menolak firman Tuhan atau adik-adik sibuk ketika kakak menceritakan firman Tuhan itu diambil dari hati adik. Sehingga adik-adik tidak bisa berbuah. Ketika firman Tuhan diambil sama iblis membuat hati adik-adik itu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, jatuh di mana? Benar, jatuh di tanah yang berbatu. Adik-adik, batu itu keras atau lembut ya? Keras Kak. Nah, benih yang jatuh di tanah yang berbatu tadi tumbuh atau enggak? Tumbuh, tapi ketika matahari terbit, benih itu jadi apa adik-adik? Jadi layu, kering, dan mereka juga tidak punya akar yang kuat, sehingga mereka akhirnya mati. Nah, maksudnya apa? Ketika benih jatuh di tanah yang kedua, yaitu tanah yang berbatu, saat ini adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan sih, sampai selesai benar-benar dengerin nih Kak, tapi di minggu-minggu ke depan atau hari-hari berikutnya, adik-adik tuh malas membaca Alkitab, sehingga apa? Benih firman yang sudah ditabur, itu tidak berbuah adik-adik karena adik-adik tidak mengerti arti dari firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika adik-adik ditegur, adik-adik sedang melakukan dosa, itu Tuhan yang tegur. Adik-adik mempunyai hati yang keras, hati yang tidak mau menerima ketika ditegur. Jadi apa yang terjadi? Benih yang jatuh di tanah hati adik-adik itu tidak bertumbuh. Nah, yang ketiga apa? Benihnya jatuh di tanah semak
semak berduri. Nah, ketika benih ini jatuh di semak berduri, benihnya tumbuh nggak adik-adik? Benihnya tumbuh, tapi benihnya juga tumbuh bersamaan dengan semak berduri, Kak. Jadi ketika mereka tumbuh, nah benihnya itu akhirnya mati karena kalah sama semak berduri ini adik-adik. Sehingga mereka tidak berbuah. Nah, maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya seperti ini adik-adik. Mungkin hari ini adik-adik sudah mendengarkan firman, sudah belajar tentang firman Tuhan. Tapi dalam hati adik-adik masih khawatir, masih bingung, aduh gimana ya tentang hari esok, gimana ya nanti ke depan, aku kira-kira bisa masuk nggak ya SMP yang terbaik atau bahkan SMA yang terbaik. Adik-adik masih khawatir, aduh nilai ulangan aku gimana ya. Adik-adik masih takut, masih khawatir gimana tentang kehidupan adik ke depan. Nah, karena adik-adik tidak mempercayai firman Tuhan. Nah, tanah hati yang keempat apa? Adalah tanah yang subur, tanah yang baik. Karena tanahnya nggak ada apa adik-adik? Nggak ada berbatu, nggak ada semak berduri, tanahnya itu subur. Sehingga apa? Benihnya tumbuh dan berkembang bahkan berkali-kali lipat. Nah, sama sepertinya saat ini adik-adik sudah belajar, adik-adik sudah mendengarkan firman dengan baik, adik-adik selalu rajin membaca Alkitab, terus selalu berdoa, dan juga adik-adik melakukan firman Tuhan, maka ketika benih yang ditabur, baik itu dari kakak-kakak sekolah minggu atau dari mama papa, benih itu bisa bertumbuh dan juga berbuah. Nah, saat ini manakah yang menjadi hati adik-adik? Apakah hati yang pertama, tanah hati yang ada di pinggir jalan, atau tanah hati yang kedua, tanahnya penuh dengan batu yang keras, atau yang ketiga nih, tanah yang penuh dengan semak berduri, atau tanah hati yang keempat. Nah, kakak berdoa dan kakak percaya semoga adik-adik dan mama papa juga memiliki hati yang keempat, yaitu tanah hati yang subur, tanah hati yang baik, sehingga ketika benih firman ditabur, adik-adik bisa bertumbuh, adik-adik bisa berbuah, adik-adik juga bisa berubah, dan juga adik-adik bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, berbuah itu maksudnya apa sih, Kak? Berbuah itu adalah adik-adik bisa bermanfaat dan berguna bagi teman adik-adik ataupun bahkan untuk orang tua. Nah, apa sih, Kak, supaya kita bisa berbuah? Bagaimana sih, Kak, caranya? Yang pertama, adik-adik harus senang belajar. Nah, walaupun saat ini adik-adik sedang sekolah online, tapi adik-adik harus belajar dengan senang ya. Supaya apa? Supaya pelajaran yang diberikan oleh guru-guru itu bisa berguna nanti untuk kedepannya adik-adik. Nah, yang kedua apa? Adik-adik bersedia untuk berubah. Nah, ketika adik-adik sedang dikasih pelajaran, adik-adik menerima dengan baik sehingga adik-adik bisa berubah. Nah, yang ketiga apa? Yaitu setia. Jadi saat ini adik-adik setia untuk selalu beribadah kepada Tuhan setiap minggunya. Ibadahnya sungguh-sungguh, mujinya sungguh-sungguh, nyembahnya sungguh-sungguh. Dan juga apa? Adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, dan juga ketika adik-adik beribadah, adik-adik juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai ayat yang terakhir kita baca sama-sama yuk di Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, adik-adik, hari ini kakak berdoa supaya setiap adik-adik melalui benih firman yang sudah disampaikan, adik-adik boleh menjadi tanah hati yang subur dan juga berbuah dan bermanfaat bagi setiap orang yang ada di sekitar adik-adik. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau mengakhiri firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar sesuatu yang baru ya Tuhan. Kami rindu
setiap hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, agar hati kami boleh ditanam benih, sehingga benih itu bertumbuh dan juga berbuah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah sepanjang minggu ke depan, Tuhan boleh sertain kami, Tuhan boleh urapin kami Tuhan, dan juga Tuhan boleh berkatin kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Amin. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari adik-adik kita sama. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari lebih lagi katakan, Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. sekali lagi katakan, Urapanmu mengubah hidupku. mari sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Tuhan terima kasih, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk hari ini. Kami telah bersekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap urapan-Mu, untuk setiap benih firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan. Biarlah firman hari ini boleh berbuah dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami telah selesai mendengarkan ibadah-Mu. Kalau kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Yuk adik-adik, kalau tak undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan buka kedua tangan kita dan arahkan hati kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Papa, mama, mbak, suster, kakak-kakak, dan semua adik-adik, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan hari ini katakan sama-sama amin. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.
Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.